Pembangunan gedung kuliah Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa yang berlokasi di kampus pusat di Kota Singaraja telah selesai. Sejalan dengan itu, dilaksanakan upacara melaspas Jumat 30 Desember 2022 bertepatan dengan Hari Suci Sugihan Bali. Upacara ini dihadiri oleh jajaran pimpinan di tingkat rektorat, sejumlah dekan, staf dosen, pegawai, PPK, dan pelaksana proyek. Upacara yang diawali dengan upacara pecaruan ini berjalan lancar dan khidmat. Rektor Undiksa Profesor Dr. Inyoman Jampel yang hadir pada kesempatan ini mengaku bersyukur pembangunan gedung dapat dilakukan melalui dana penerimaan negara bukan pajak PNBP. Pembangunan ini sebagai wujud dari kesepakatan tahun 2021-2022 di jajaran pimpinan untuk meningkatkan sarana prasarana dalam rangka mendukung pelaksanaan aktivitas pembelajaran. Disampaikan lebih lanjut, dalam transformasi pendidikan terdapat input dan proses. Dalam proses, sarana prasarana menjadi salah satu aspek penentu untuk bisa berjalan dengan baik. Demikian juga dalam meningkatkan minat masyarakat untuk menempuh pendidikan di Undiksa. Terima kasih ya, kesan saya ya bersyukurlah kita bisa membangun dengan dana PNBP kita. Nah ini memang kan kita sepakati dari sejak tahun yang lalu bahwa tahun 2021-2022 kita lebih konsentrasi dengan sarana prasarana. Nah bukan berarti yang akademik kita kurangin, tetapi lebih fokusnya kepada sarana prasarana. Ini kan juga sangat kita butuhkan. Nah, mengapa saya katakan sangat kita butuhkan? Kita tidak bisa juga melakukan aktivitas tanpa didukung oleh sarana prasarana yang memadai, gitu ya. Artinya di dalam transformasi pendidikan itu kan ada input, ada proses. Di dalam proses salah satu yang menentukan akan lebih baik bila sarana prasarana bagus. Selain gedung kuliah ini, pada tahun selanjutnya Undiksa juga berupaya meningkatkan sarana prasarana lainnya, termasuk melakukan pembangunan rumah sakit pendidikan, gedung kuliah umum GKU, maupun gedung balai pendidikan dan pelatihan, serta ruang kuliah di kampus Denpasar. Pejabat pembuat komitmen PPK Undiksa Igede Supriyadi memberikan apresiasi kepada pelaksana atas kerjasama yang baik, sehingga pembangunan ini dapat berjalan lancar sesuai dengan arahan pimpinan Undiksa. Ia pun melihat selama pembangunan tidak ada kendala berarti yang dialami. Selain itu, kualitas bangunan juga tergolong baik. Pasca pembangunan fisik, akan dilanjutkan dengan pengisian mebeler dan perlengkapan dalam lainnya. Akan tetapi hal tersebut masih menunggu kebijakan pimpinan. Demikian juga dengan penataan lingkungan luar gedung. Kita berusaha mengerjakan gedung ini sesuai dengan arahan pimpinan dan maksud dan tujuan yang sudah disampaikan, sehingga kita mengerjakan ini yang terutama dalam ke kontrak fisik. Kita sudah lebih berbicara ke kontrak fisik karena sedari awal hampir tidak ada masalah, dan pembangunan ini astungkara berjalan lancar. Jadi secara teknis saya kira tidak ada masalah secara teknis. Di samping itu kalau dilihat dari kualitas juga kita bisa melihat kualitas secara kasat mata, dan proses pembangunan ini saya kira berjalan lancar, tidak ada halal melintang dalam kapasitas itu. Sementara itu, pelaksana proyek IPUTU Agus Indika Puspayana menyampaikan terima kasih kepada Undiksa atas kepercayaan yang diberikan untuk mengerjakan gedung senilai 9,6 miliar rupiah ini. Usai upacara melaspas, pihaknya akan tetap melakukan pengecekan fisik secara berkala dan masih memiliki tanggung jawab masa pemeliharaan selama 2 tahun. Untuk semua, untuk Universitas Pendidikan Ganesha, kita sudah ikut berpartisipasi untuk pembangunan di sini. Jadi saya berharap gedung ini berfungsi sebagaimana mestinya dan berguna untuk mahasiswa yang berada di Universitas Pendidikan Ganesha. Dan kemudian untuk masa pemeliharaannya bagaimana? Oke, jadi terkait masa pemeliharaan kita memang bertanggung jawab. Nike memang
emang ada tertera di kontrak nikah kita bertanggung jawab untuk menyelesaikan sampai masa pemeliharaan. Berapa lama Pak? Masa pemeliharaan sekitar 2 tahun. 2 tahun. Sebagai informasi, gedung ini terdiri atas 4 lantai terhitung dari basement, yang terdiri atas 24 ruang kelas. Pengerjaannya dimulai dari bulan Juli 2022 dan terbatas pada fisik. Gedung ini akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan proses belajar mengajar di Undiksa. Tim Liputan Ganesha TV melaporkan. Acara ini diproduksi oleh